Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi, apakah benar pendataan non-ASN bisa diangkat otomatis menjadi ASN P3K? Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Jadi proses pengangkatan tenaga honorer tahun 2022 menjadi PNS dan P3K ditiadakan. Jika ada yang menganggap pendataan tenaga non-ASN kali ini untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K, maka itu tidaklah benar. Karena pendataan honorer tahun 2022 bermaksud untuk hal-hal lain dan bukan untuk menjadi PNS maupun P3K. Jadi tenaga non-ASN ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebab mengingat tahun depan, tepatnya November tahun 2023, tenaga non-pemerintah ini akan ditiadakan lagi perekrutannya. Nantinya di dalam lingkungan instansi pemerintah yang ada hanyalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pendataan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh adanya tujuan untuk masa depan para tenaga non-ASN ini. Pendataan tenaga non-aparatur sipil negara ini dilaksanakan atas dasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beredar isu soal pendataan honorer tersebut diperuntukkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perlu dipertegas bahwa proses pengangkatan tenaga honorer tahun 2022 menjadi PNS dan P3K ditiadakan. Maksud pendataan tersebut hanya untuk dilakukan penataan. Nah, adapun 5 mekanisme penataan tenaga honorer tahun 2022. Yang pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon ASN maupun P3K. Dan yang kedua, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Dan yang ketiga, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Yang keempat, menyusun langkah strategis untuk penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Dan yang terakhir, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek dari temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Jadi, perihal itu dapat merujuk kepada surat edaran tersebut. Dalam mekanisme penataan sudah jelas bahwa pendataan tersebut bukan untuk diangkat menjadi kedua tenaga ASN tersebut. Namun, bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk ikut seleksi CPNS dan P3K, maka akan diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tersebut. Jadi pengangkatan tenaga honorer tahun 2022 menjadi PNS dan P3K ditiadakan karena hanya bertujuan untuk penataan yang melewati 5 mekanisme yang ditempuh. Semoga Bapak Ibu yang belum diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa segera diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.